مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah bahwa sampai kepada hari ini Allah masih menitipkan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman dan istiqamah, sehingga kita bisa hadir melaksanakan kewajiban bersimpuh di rumah Allah ini, melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Salawat beriringan dengan salam, marilah kita kirimkan buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang akan sebuah sepohon kayu, maka tertampaklah oleh kita begitu banyak daunnya yang rimbun. Di satu sisi kita akan melihat ada tunas muda yang mulai keluar. Di sisi yang lain kita melihat ada daun yang mulai berwarna hijau pekat. Di sisi yang lain pula kita lihat ada daun yang mulai menguning, lalu daun itu tertiup angin, akhirnya jatuh ke bumi sampai ke tanah. Ada sebuah pelajaran penting dalam makna kehidupan yang kita lihat dari pelajaran sepohon kayu tadi. Apa dia? Bahwa kehidupan yang kita jalani ini tak ubahnya seperti daun yang tumbuh pada sepohon kayu. Dia tumbuh lalu berubah menjadi muda, tua, dan akhirnya menguning, lalu ia pun gugur ditiup angin. Begitulah pula kita manusia yang hidup di atas dunia ini. Kita tinggal di terminal bernama dunia ini bukanlah selama-lamanya. Dunia ini hanya sebuah pulau tempat kita bersinggah sebentar, lalu kita pun akan melanjutkan sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang lagi. Di sisi lain, kita sering lihat di media televisi, media elektronik disiarkan bahwa ada seorang manusia yang dijatuhi dengan hukuman mati. Ketika dia dijatuhi hukuman mati, entah bagaimana perasaan yang berkecamuk dalam dirinya, menunggu eksekusi yang dijatuhkan kepada dirinya. Maka di saat itu makan pun mungkin dia tidak akan berselera, minum pun mungkin dia tidak akan mau. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa dirinya telah divonis mati. Wahai para jamaah, demi
demi Allah bahwa kita yang hadir di hari ini, bahkan yang mendengarkan suara khutbah di luar masjid sana, bahwa kita semua telah divonis mati oleh Allah. Bukankah itu yang Allah berikan kepada kita dalam Quran? Kullun nafsin za'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Bahwa kita ini telah divonis mati. Lalu bagaimana mungkin seorang yang telah divonis mati begitu mudahnya setiap hari dia tertawa terbahak-bahak, dia lupa akan vonis yang telah dijatuhi kepada dirinya. Setiap hari pula kita berlalu lalang di depan taman perkuburan desa kita ini, Raudatul Barzah. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita bahwa suatu saat nanti kita pula yang terbujur di sana? Pernahkah pula terlintas dalam pikiran kita, tak kala ada seseorang yang meninggal dunia, diangkat di atas keranda, diusung ke dalam masjid, lantas dia pun diusung ke perkuburan. Pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa suatu saat pasti dan tidak akan mungkin tidak pasti kita pun akan berada di tempat yang sama dalam keranda tersebut? Bagaimana mungkin seorang muslim mukmin yang tahu bahwa dirinya akan meninggal dunia, dia tidak pernah menyiapkan bekal apapun untuk datangnya kematian itu? Tiap hari matahari terbit di sebelah timur, terbenam di waktu sore, itu mengantarkan kita semakin dekatnya kita dengan gerbang pintu kematian kita. Bukan makin jauh, tapi makin dekat kita dengan gerbang kematian itu. Dan ketika dia sudah datang cepatnya itu, maka di saat itu tidak ada lagi kompromi bagi kita, tak ada bagi kita untuk menangguhkannya. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika dia datang, sesaat kita tidak akan dapat mengundurkannya, sesaat pula akan dapat kita majukan. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa di hari ini kita masih terlena dengan kehidupan dunia? Padahal setiap harinya kita berkejaran mengejar-ngejar dunia, berjam-jam kita bekerja untuk mengejar dunia. Tetapi ketika azan berkumandang pun sebahagian kita masih tak mau menempelkan kening kita di sajadah. Apakah kita tidak sadar bahwa di saat ini ada ribuan bahkan jutaan umat manusia di dalam kubur sana berharap untuk kembali ke atas dunia ini, sekedar untuk dapat kembali menempelkan keningnya ke lantai, sekedar untuk melaksanakan satu rakaat saja salat. Orang kadang ketika diberikan peringatan oleh para ulama, diberikan peringatan oleh para buya, diberikan peringatan oleh para ustadz, mereka berkata dunia nyata, sedangkan alam kubur itu hanyalah cerita. Hari ini bisa berkata bahwa dunia nyata, alam kubur hanyalah cerita. Tapi ketika kita berada di alam kubur, di saat itulah kita akan terbelalak dan berkata alam kubur nyata, dunia hanya tinggal cerita. Maka di hari ini rahasia Allah kepada kita adalah rahasia kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan kematian itu datang. Tidak ada pun di antara kita yang hadir di hari ini tahu bagaimana kita meninggal dunia. Dan satu pun di antara kita tidak ada yang tahu di mana tempat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percayalah bahwa bisa jadi di antara kita yang hadir di hari ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Bisa jadi di antara kita di hari ini, bulan depan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat ini, mari buka kembali hati kita, kembali kepada Allah, beramallah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Persiapkanlah bekal. Ini hanyalah terminal sementara, bukanlah selama-lamanya. Rasulullah SAW menepuk pundak Abdullah ibnu Umar, kata beliau, kun fid dunya ka'annakal gharib. Wahai Abdullah ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia bagaikan orang yang gharib,
orang yang perantauan yang hanya duduk di bawah pohon sebentar, habis lelah dia pun berjalan melanjutkan perjalanannya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bini'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.